warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Berjumpa lagi dengan Bu Septi di muatan pembelajaran IPS. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh diberkahi oleh Allah. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Tema 5, peninggalan-peninggalan kerajaan. Anak-anak, hari ini kita akan membahas lagi peninggalan-peninggalan dari masing-masing kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yuk, disimak baik-baik ya. Peninggalan kerajaan Islam. Berbagai peninggalan sejarah yang bercorak Islam sampai sekarang terawat baik dan dapat ditemui di berbagai tempat. Adapun peninggalan sejarah yang bercorak Islam tersebut antara lain sebagai berikut. Ada masjid, ada pesantren, makam, keraton, tradisi agama, dan kaligrafi. Masjid adalah tempat ibadah bagi pemeluk agama Islam. Ciri-ciri masjid adalah sebagai berikut. Atapnya berbentuk atap tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin mengecil. Tingkatan paling atas berbentuk limas. Pada puncaknya terdapat mustaka. Kemudian terdapat menara yang berfungsi untuk mengumandangkan adzan. Biasanya berada di ibu kota atau tempat kedudukan pembesar kerajaan. Di dalam kompleks masjid biasanya terdapat kolam untuk berwudu. Pintu gerbangnya dilengkapi dengan gapura seperti keraton dan candi. Yang kedua, pesantren, pusat pendidikan agama Islam sejak masuk ke Indonesia sampai sekarang dikenal dengan nama pesantren. Yang ketiga, ada makam. Makam adalah tempat untuk menguburkan orang yang sudah meninggal dunia. Contoh makam peninggalan kerajaan Islam diantaranya ada makam Sunan Muria dan makam Sunan Bonang. 4. Keraton. Keraton adalah bangunan khas untuk kediaman para raja dan keluarganya. Contoh keraton yaitu ada Keraton Yogyakarta dan Keraton Kasunanan Surakarta. 5. Tradisi agama. Pertunjukan kesenian, budaya, dan tradisi agama Islam yang berkembang di seluruh Indonesia antara lain sebagai berikut. Ada seni tari, contohnya tari saman, tari sodati, tari zapin, tari rudat, dan tari hadroh. Untuk seni musiknya ada rebana, orkes gambus, dan samrah. Adat istiadatnya seperti pakaian pengantin Betawi, yaitu siangko bercadar. Adapun upacara adatnya ada sekaten dan grebek maulud. Yang keenam ada kaligrafi. Kaligrafi adalah tulisan yang menggunakan huruf Arab yang dibuat sangat indah. Kaligrafi dapat dibuat dalam bentuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Seni kaligrafi banyak terdapat pada dinding masjid, mimbar, menara, dan nisan kubur. Misalnya kaligrafi yang terdapat di batu nisan makam Ratu Nahrasiyah dari Kesultanan Samudra Pasai dan kaligrafi di makam Sunan Giri Gresik. Berikutnya kita akan mengenal Bapak Pendidikan Nasional. Bapak Pendidikan Nasional merupakan julukan untuk Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pelopor pendidikan untuk masyarakat pribumi di Indonesia ketika masa penjajahan kolonial Belanda.
Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah, karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Peninggalan bangunan bersejarah yang bercorak Hindu-Buddha. Untuk candi yang bercorak Buddha, contohnya ada Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Kalasan. Kemudian untuk candi yang bercorak agama Hindu, ada Candi Prambanan dan Candi Gunung Wukir. Peninggalan sejarah masa lalu. Kebudayaan Hindu di masa lampau mewariskan bermacam-macam peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah yang bercorak kebudayaan Hindu antara lain ada candi, prasasti, patung, karya sastra, dan tradisi. Yang kedua, prasasti. Prasasti adalah benda peninggalan sejarah yang berisi tulisan dari masa lampau. Peninggalan sejarah masa lalu berikutnya ada patung dan kitab. Untuk kitab, contohnya ada kitab Bharatayuddha dan kitab Sutasoma. 5. Tradisi. Tradisi adalah kebiasaan nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat saat ini. Tradisi agama Hindu banyak ditemukan di daerah Bali, karena penduduk Bali sebagian besar beragama Hindu. Selanjutnya, kita akan mengenal tokoh pahlawan yang telah berjuang untuk Indonesia, yaitu ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta. Perjuangan yang telah dilakukan yaitu perang melawan penjajah. Contoh perjuangan dari Pangeran Diponegoro diantaranya mencabut patok-patok pembangunan yang melewati makam leluhur. Yang kedua, Pangeran Diponegoro memimpin perang gerilya. Perilaku yang pantas ditiru dari Pangeran Diponegoro yaitu berani, pantang menyerah, dan rendah hati. Tokoh pahlawan berikutnya adalah Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah pahlawan wanita yang berani melawan Belanda. Perilaku yang pantas ditiru ialah pemberani dan pantang menyerah. Demikian tadi pembelajaran tema 5. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.